Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa 24 S11 yang mana pada pertemuan ketiga hari ini mata kuliah SKPI kita pembelajaran secara online. Baik, mahasiswa 24 S011 kita langsung saja masuk ke materi. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mahasiswa 24 S011. Materi kita pertemuan ketiga ini membahas tentang lembar kerja atau spreadsheet yang mungkin lebih familiar dengan sebutan Microsoft Excel ya. Microsoft Excel ini tidak akan pernah lepas di dalam dunia kerja. Saya saja kerja mulai tahun 2007 sampai 2025 ini setiap harinya hampir tidak terlepas dengan yang namanya Microsoft Excel ya. Jadi Microsoft Excel ini sangat penting dan mungkin mahasiswa 24 S011 yang sudah bekerja khususnya yang di kantor ya, admin pasti dalam sehari tidak terlepas dari Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja. Eh, yang pertama adalah apa itu spreadsheet ya. Spreadsheet itu definisinya adalah perangkat lunak yang mengatur data dalam bentuk tabel ya. Karena kita hari ini fokus di Excel, kita akan berhubungan dengan tabel, baris, dan juga kolom. Kalau dari segi kegunaan umumnya, yaitu mencatat keuangan, kemudian membuat anggaran, kemudian mengelola inventaris, dan menganalisis dalam bentuk angka. Dan juga nanti Excel juga bisa membuat dalam bentuk grafik. Kemudian kalau dari contoh populernya sering disebut sebagai Microsoft Excel atau Google Sheet ya seperti itu atau istilah lainnya ya. Selanjutnya untuk memulai spreadsheet ya, pertama-tama kita harus memiliki aplikasinya ya. Aplikasi di sini bebas ya. Kalian bisa pakai Office 2003, 2007, 2010, 13, 16, 2016, 2019 atau pakai Office 365 seperti itu. Nah, kebetulan materi yang saya bawa hari ini saya menggunakan Office 2013 ya. Nantinya kita diminta untuk membuka aplikasi, kemudian membuka dokumen baru, kemudian kita mengenal antar muka, yaitu ada toolbar, ada ribbon, dan juga ada area kerja, seperti itu ya. Selanjutnya nanti kita juga akan menjelaskan yang mana cell, yang mana kolom dan baris, dan yang mana lembar kerja, seperti itu. Dan juga nanti kita juga akan membahas bagaimana mengisi data teks, mengisi data angka, kemudian mengisi data tanggal, dan juga mengedit data. Ya. Oh ya, nanti saya akan praktekkan ya di Excel. Nah, sementara ini saya jelaskan slide-nya dulu. Nanti kita langsung praktek. Selanjutnya juga nanti kita akan mencoba mengubah ukuran tabel, kemudian perataan teks, kemudian format angka, dan juga memberikan warna pada tabel Excel kita. Dan selanjutnya nanti juga kita akan mencoba menggunakan contoh rumus ya, rumus sum, rumus average, dan juga rumus account. Dan yang terakhir nanti kita menjelaskan gimana cara membuat grafik ya dengan menggunakan data yang ada. Kemudian juga nanti ada beberapa tips dan trik ya, cara cepat dalam penggunaan menu atau rumus di Microsoft Excel. Nah, kesimpulannya dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita memahami tingkat dasar, yaitu pengenalan antarmuka dan operasi dasar. Kemudian kita memahami tingkat menengah, yaitu menguasai perhitungan dan visualisasi data.
Dan yang terakhir tingkat lanjut kita mempelajari fungsi kompleks dan pivot table ya. Mungkin yang pivot table ini nanti kita lebih fokusnya di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu. Oke, baik. Demikian tadi penjelasan dari beberapa slide yang akan kita praktekkan pada pertemuan hari ini ya. Mungkin langsung saja saya akan coba mempraktekkan dengan membuka salah satu contoh ya. Seperti ini dia tampilannya. Oke. Nah, yang pertama tadi kita akan mencoba membuat teks ya. Anggap saja ini data yang sudah ada yang kita punya ya. Nah, tadi yang pertama kita membuat perataan. Contoh. Nah, seperti ini. Ini ada nomor, nama barang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan juga Juni ya, seperti itu. Nah, untuk lebar kolom dan baris, kita bisa menggeser secara manual. Yang pertama, mungkin kursor kita ini kita arahkan di antara kolom A juga kolom B. Caranya, arahkan kursor sampai berubah warna hitam. Seperti ini ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Klik, kemudian kita geser ke kiri, dia akan mengecil, kita geser ke kanan, dia akan melebar. Nah, seperti itu. Itulah caranya ya, cara cepat. Nah, kalau menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Arahkan kursornya di kolom A, ya, klik kanan, pilih kolom width. Nah, di sini masukkan berapa lebar yang mau kita buat. Contoh, ini bawaan dari kolom dasarnya adalah 5,73. Kita bisa ubah dia menjadi 8. Kita oke kan, kita lihat hasilnya, maka dia akan melebar. Itu cara manual ya, menggunakan menu. Nah, contoh nama barang seperti ini. Ini kita lebarin kolomnya ini 16,55, kita ubah menjadi 20, maka dia akan melebar. Apakah ini berlaku hanya untuk kolom? Tidak. Ini berlaku untuk baris juga. Baris. Kalau untuk melebarkan baris bagaimana? Nah, arahkan kursor kita di angka 4 ini tadi, ya. Klik, klik kanan, kemudian pilih row height. Kalau yang tadi kolom itu klik kanan kolom width. Nah, kalau untuk baris itu namanya row height ya. Kita klik di sini tertulis 14,5, kita ubah menjadi 20. Nah, dia akan melebar ya. Jadi terserah eh, kalian boleh cara manual atau cara cepatnya digeser seperti ini atau digeser seperti ini. Bebas. Ya, seperti itu. Nah, mau pakai manual atau otomatis itu terserah dari mahasiswa. Nah, itu tadi untuk mengubah ukuran ya kolom dan juga baris seperti itu. Kemudian kalau tadi memberikan warna, kalau memberikan warna pada kolom itu mudah ya caranya yang seperti ini. Biasanya kalau tabel itu kan yang berwarna itu adalah judul kepala ya, kepala tabelnya. Contohnya saya blok nomor sampai dengan Juni. Kita pilih menu home. Kemudian di sini ada fill color ya terserah mau pilih warna apa. Biasanya sih kalau tabel itu lebih familiar kolomnya warna hijau. Nah, tapi bebas. Mau ada adik mahasiswa pilih warna apa terserah seperti itu. Nah, itu kan warna background dasar. Kalau teksnya bagaimana? Kalau teksnya bisa juga kita blok area mana yang mau kita warnai. Yang tadi fill color, yang ini adalah font color. Contoh, kalau udah backgroundnya warna hijau, usahakan jangan warna hijau lagi teksnya, tapi warna yang cerah. Biasanya sih itu warna putih ya, seperti itu. Nah, seperti itu ada caranya. Kalau mau mewarnai eh, teks. Kemudian untuk peletakan teks ini rata kiri, rata kanan kiri, itu mudah juga. Itu menunya juga ada di home. Pertama syaratnya adalah kita blok area yang mana yang mau kita kita geser ya. Kita posisikan di center, like, right, atau just apply.
Nih, contoh judul. Judul kebetulan sudah saya buat center ya. Contoh, kenapa center, Pak? Ketika kita blok, menu di sini sudah terklik menu center. Coba diperhatikan, ini saya klik ke arah like lip, bergeser. Nah, geser ya ke kiri saya. Kalau saya klik right, maka bergeser ke kanan. Nah, biasanya kalau judul itu selalu center. Nah, kemudian kalau angka ini terserah. Biasanya sih bisa di tengah dan juga bisa di rata kanan. Tapi tidak pernah angka itu di rata sebelah kiri. Biasanya tengah ataupun di sisi sebelah kanan. Nah, itulah tadi ya. Nah, kemudian eh, tadi kita masuk di slide berikutnya adalah kita mencoba menggunakan rumus. Ya, rumus tadi salah satunya adalah sum, kemudian average, dan juga count. Nah, kalau sum ya, itu biasanya untuk mengetahui jumlah. Ini contoh, di bulan Januari ini ada 100, 150, 200, 150. Ini kebetulan jumlah datanya adalah 4. Bayangkan kalau jumlah data kalian itu ada ratusan ya. Kalau harus menghitung satu-satu pakai kalkulator atau pakai apa, itu ribet, butuh waktu. Nah, di Excel ini ada cara cepatnya adalah bisa dengan menggunakan rumus input diketik secara manual dan ada juga cara cepatnya. Nah, di sini saya coba jelaskan cara cepatnya saja. Bagaimana menjumlahkan 4 data ini, kita mengetahui jumlah totalnya. Caranya mudah ya, tetap di menu home, kursor letakkan di posisi subtotal. Kemudian kamu pilih di sini adalah sum ya. Oke, maka secara otomatis terblok data dari nomor 1 sampai nomor 4. Sum C4.2 C7. Maksudnya apa itu, Pak? Dijumlahkan dari C4 kolom C baris keempat sampai dengan kolom C baris ke-7. Nah, itu dia. Kalau sudah seperti ini, kalian cukup enter saja. Maka jumlahnya adalah 600. Bisa dihitung manual, benar ya, 2, 1, 3, 4, 6. Nah, seperti itu ya. Itu kalau dia sum ya, seperti itu. Nah, tadi selanjutnya tadi contohnya adalah average. Kalau average itu adalah rata-rata ya. Jadikan di sini average. Ini kita mencoba menghitung average dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah berhubung average posisi saya buat di sini, ini sementara saya hapus dulu, nanti dia terhitung sumnya. Ya, cara cepatnya adalah letakkan kursor tetap di subtotal. Kita mau mencoba mengsub average, klik, pilih menu auto sum, menu average. Kemudian ya otomatis average ya dari C4 sampai dengan C7. Kemudian kita enter. Nah, maka nilai rata-rata dari 4 data ini adalah 150. Dengan terbukti ada dua angka 150. Maka dirata-ratakan dia adalah 150. Nah, itu kalau untuk average. Selanjutnya, tadi menu berikutnya adalah count, jumlah ya. Nah, sekarang kita tes bagaimana kalau count. Sekarang saya ketikkan count. Count ini biasa digunakan untuk menghitung jumlah data ya, seperti itu. Contoh, ini data kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Benar nggak ketika kita sub count, hasilnya 4. Nah, kita coba klik count ya. Tetap yang terblok adalah C4 sampai dengan C7. Kita enter, maka jumlahnya 4. Ya, jadi itulah tadi contoh 3 menu, yaitu sum, average, dan juga count ya, seperti itu. Nah,
Oke, nah selanjutnya ini saya hapus ya. Jadi tadi yang pertama perataan kanan kiri, kemudian pemberian warna sudah. Selanjutnya tadi menjumlah, zoom, kemudian average, dan juga account. Berikutnya adalah kita mau mencoba membuat grafik menggunakan data yang ada. Saya contohkan data kita adalah ini ya, ini nama stok barang atau judulnya adalah data inventaris, ya, salah satu toko. Nah, oke, cara membuat grafik mudah juga ya. Grafik itu ada di tadi menu home ya kita bahas, sekarang kita bergeser ke menu insert. Nah, caranya mudah. Yang pertama adalah kalian harus menyiapkan datanya dulu, karena buat grafik kalau nggak ada data nggak bisa, karena dia secara otomatis ya tidak bisa. Tolong buatkan data, nah, itu nggak bisa. Harus kita input dulu. Nah, datanya adalah ini, ada 4, tetap seperti ini ya. Ada nama, nomor, kemudian nama barang, kemudian Januari stoknya ini, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kebetulan di sini saya ngambil 6 bulan ya. Caranya mudah, mahasiswa 24S11. Yang pertama adalah contoh kita mau buat data itu adalah dari nama barang. Nomor contoh tidak kita masukkan ya. Caranya adalah di blok data, nama barang, bulan, dan juga isinya. Selanjutnya kita pilih menu insert dan di sini ada pilihan cat ya. Saran saya kita pilih recommended cat aja saja. Nah, ini kalau bentuk bentuk kolom. Kalau untuk bentuk oval yang lain ada klik menu all chart. Nah, ya, ada di sini kolom, ada line, ya garis, kemudian ada P, ya bebas, bar, bar yang nyamping, kemudian juga area, nah bebas ya. Menurut saya kalau data stok barang itu kalau pakai area itu kurang cocok. Lebih tepatnya itu adalah kolom ya. Kalau kalian rasa ini sudah cukup, sudah tepat, maka cukup diokekan saja. Maka secara otomatis grafik berdasarkan data kita buat sudah selesai. Nah, di sini bisa kita lihat makanan itu diwakilkan dengan warna merah ya, warna biru, kemudian minuman diwakilkan dengan warna orange, kemudian susu di sini diwakilkan dengan warna abu-abu, dan peralatan mandi ditandai dengan warna kuning. Kemudian di sini ada cat title, ini bisa kalian ubah namanya ya. Contoh namanya stok. Nah, seperti itu ya. Bisa. Oke. Nah, ini ini cukup mudah. Seperti inilah cara membuat grafik sederhana menggunakan data yang sudah ada. Nah, oke. Selanjutnya yang mau saya jelaskan kembali kepada kalian adalah di sini mungkin pernah dengar istilah namanya frozen. Frozen itu adalah beku, pembekuan. Dibekukan salah satu kolom atau baris. Ya, mungkin pernah lihat ya. Nah, seperti ini. Contoh seperti apa, Pak? Contoh seperti ini. Menu menu Frozen itu ada di menu view. Ya, tadi home, kemudian insert, dan terakhir adalah view. Nah, caranya seperti ini deh. Contoh, anggap saja data kita ini itu ada banyak ya. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Ya, anggap saja ini data kita ya. Ada banyak. Saya copy paste cara cepatnya saja. Nah, untuk penomoran, nah ini dia juga penting, nggak tidak kalah pentingnya untuk penomoran. Kalian bayangkan kalau data kalian itu ada banyak, kalau secara manual kalian harus klik satu, enter dua, enter tiga, itu memakan waktu ya. Ada cara otomatis pembuatan nomor, yaitu input dulu angka satu dan 2, kemudian di blok satu dan 2, kemudian kursor arahkan di ujung sebelah kanan, tarik ke bawah. Maka secara otomatis dan penomoran secara otomatis. Atau ada cara cepat selanjutnya adalah tetap inputkan satu dan 2, kita blok,
Cukup kita double klik itu cara cepatnya ya. Nah, seperti itu dia cara cepat penomoran. Nah, untuk Frozen Pen di sini ada tiga yang diberikan oleh Frozen ya. Yang pertama adalah ini. Saya kasih contoh adalah ini kursor. Kalian perhatikan kursor saya letakkan di posisi angka 100 yang mana dia berada di kolom Januari di baris makanan ya. Ya, perhatikan kursor tanggal 100. Kemudian Frozen Pen-nya saya klik yang posisi Frozen Pen yang paling atas. Saya klik ya. Apa yang terjadi? Coba kalian perhatikan. Nah, posisi nomor dan nama barang itu tetap diam. Itu dia dibekukan. Nah, dia bergeser. Ya, mungkin kalau nanti kalian bekerja di bagian data admin atau keuangan pasti ini sangat diperlukan data seperti ini ya. Nah, ini ya, inilah efeknya dia. Ini efeknya. Kalau kita menggunakan yang Progen Pen tadi. Nah, untuk menonaktifkannya, kalian cukup klik Unfreeze Pen. Nah, maka dia akan kembali ke posisi normal ya, normal seperti itu. Kemudian saya mau mencoba sekarang menggunakan menu top ya, menu top. Yang mana itu ada contohnya ini, Phrase Top Row. Apa fungsinya? Kita perhatikan. Oke, sebentar. Ini saya hapus contoh dulu supaya posisi topnya itu di atas yang ini ya. Kita anggap topnya adalah nomor nama barang Januari sampai dengan Juni. Oke, klik menu Phrase Pen top row. Sekarang geser scroll yang ke bawah. Nih dia. Nah ya, maka ini keterangan nomor nama barang dia akan tetap, dia tidak akan bergeser. Nah, seperti itu dia ya. Oke. Atau mau lebih jelasnya lagi, ini saya kasih contohnya yang lebih jelas lah. Saya coba pakai daftar nilai ini ya. Nah, ini nih. Contoh ini daftar nilai. Nah, efek dari price stop row itu adalah ya seperti ini. Abang-abang, enggak kakak. Ini dia. Ini contoh dari price stop row. Nah, untuk melepaskan menu ini tetap di unfresh pen. Maka dia kembali seperti semula. Nah, yang terakhir adalah posisi kursor saya letakkan di nama, kemudian saya pilih phrase first column. Berarti yang mau dibekukan adalah di sisi sebelah kiri. Klik, nah saya geser ke kanan. Nah, maka nomor yang berhenti, yang dibekukan nomor. Nah, itulah dia sedikit eh, perbedaan antara phrase pen, phrase top row, dan juga phrase first column. Oke. Baik, adik-adik mahasiswa 24S011 ya. Mungkin tadi contoh praktek dari materi kita yang ketiga ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Silakan dicoba nanti di rumah masing-masing dan mungkin nanti ada sedikit free test ya atau latihan yang akan saya berikan kepada kalian. Silakan lihat di menu learning tugas ya. Mungkin demikian ya mahasiswa 24S011 materi kita hari ini dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.